Amadana bibarakati fit daraini amin. Am kaifa taghibu wa anta raqibu al hadiru wallahu muwafiqu wa binasta'in. Am kaifa, bagaimana mungkin atau bagaimanakah taghibu, samar siapa engkau, atau gaib siapa engkau? Allah. Wa anta, sedangkan engkau itu ar-raqibu, zat yang maha mengintai, mengawasi, al-hadiru, yang hadir. Am kaifa taghibu, am kaifa, atau bagaimana kata ghibu, gaib siapa engkau? Wa anta, sedangkan engkau itu ar-raqibu, zat yang maha mengawasi, maha mengintai. Al-muraqibu artinya zat maha mengintai-ngintai lana kepada kami. Fi harakatina, di dalam gerakan-gerakan kami, wasakanatina, dan diam kami. Al-hadiru, yang hadir. Allati laisa bi gaib, yang tidak pernah gaib. Jadi Allah itu zat yang maha hadir. Di dalam apa saja, kapan saja hadirnya Allah, enggak dibatasi oleh waktu, enggak dibatasi oleh tempat. Dan hadirnya Allah kepada makhluknya enggak bisa disamakan dengan hadirnya makhluk kepada makhluk. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang nyamai. Tapi sebagian dari orang-orang yang tidak mengenal Allah sering mengatakan bahwa Allah itu gaib. Bahkan dia mengatakan maha gaib. Allah gaib itu enggak ada di dalam Asmaul Husna. Tapi kalau Allah hadir, ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana saja kamu berada, Allah bersamamu. Laksana matahari. Matahari itu akan dirasakan kehadirannya terhadap orang yang memang matanya normal. Dia akan bisa menyaksikan matahari itu. Tapi bagi orang yang sakit mata atau orang yang buta, matahari itu walaupun keberadaannya ada, menurut mereka itu enggak ada karena mereka merasakan gelap. Rasa ketidakhadirannya Allah kepada diri kita ini bisa jadi karena mata kita ini buta. Mata hati kita ini buta. Gak bisa melihat hakikatnya segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Matanya buta tidak diobati. Mata hatinya yang buta, gak diobati. Akhirnya bertambah-tambah butanya. Mata hatinya sakit gak diobati, akhirnya bertambah-tambah sakitnya. Fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubi maradun, di hati mereka sudah terjangkit sakit, penyakit. Fazadahumullahu marada, karena mereka gak mengobati, ditambah-tambah sakitnya. Akhirnya semakin bertambah umur, semakin ingkar kepada Allah, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari jalannya para nabi dan para rasul. Loh, kalau Allah itu hadir, kenapa tidak bisa dilihat?
Allah itu al-zahir, zat yang sangat nampak, bukan nampak maha nampak. Allah itu an-nur, maha terang. Allah itu qarib, maha dekat. Sesuatu yang sangat terang, sangat nampak, sangat dekat, pasti itu nggak bisa dilihat oleh indera. Gampang-gampangnya contoh, ketika tulisan ini berjarak maka saya bisa membacanya. Ketika telapak tangan saya ini berjarak saya bisa melihatnya. Tapi ketika tulisan ini saya tempelkan di mata saya, telapak tangan saya tutupkan di mata saya, yang nampak adalah gelap. Apakah gelap itu tidak ada tulisan itu, ataukah telapak tangannya nggak ada? Ada, karena sangat dekat. Itu bukan sangat dekat, dekat saja. Lah Allah itu sangat dekat, sehingga banyak orang tidak bisa merasakan kehadirannya Allah di dalam rasa hatinya, di dalam asrornya, hati rahasianya. Kadangkala kita bergerak saja lupa kalau yang menggerakkan kita itu Allah. Diam lupa kalau yang mendiamkan itu Allah. Beraktivitas lupa yang menciptakan aktivitas dan yang menggerakkan aktivitas kita itu Allah. Yang sebenarnya raga kita ini tidak pernah bergerak. Ketika bergerak, raga kita ini digerakkan oleh roh, roh digerakkan oleh rasa, rasa digerakkan oleh hidup, dan yang punya sifat hidup itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya gerakan kita, diam kita ini karena Allah. Barang siapa yang meyakini bahwa geraknya dan diamnya dan aktivitasnya ini karena Allah, maka gerak-geriknya dihitung ibadah, karena ada unsur ingat kepada Allah. Karena makna ibadah itu sendiri ingatnya hamba kepada Allah yang terus menerus melalui kekuasaannya Allah. Bahkan makna sholat itu sendiri juga ingat. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholah lidzikri, la ilaha illa ana. Innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali saya Allah. Fa'budni, maka sembahlah saya. Yang dimaksud sembah, ibadah itu maknanya bukan kita kayak di depan patung, tapi makna ibadah itu artinya mengenal penciptanya. Jadi ibadah itu mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Bisa dengan kita mempelajari ilmu aqaid, ilmu akidah, mempelajari sifat wajibnya Allah yang 20, sifat mukhalnya 20, sifat jaiznya 1. Bisa kita mengenal Allah melalui alam semesta, karena alam semesta itu juga tanda-tanda kebesarannya Allah. Jadi ibadah itu mengenal zat yang menggerakkan kita ini, zat yang mendiamkan kita, zat yang menciptakan kita bisa sholat, kita Islam. Itu satu, Allah. Mengenal hatinya yang menyembah, ngerti yang menyembah, ngerti yang disembah, ngerti sesembahannya. Itu namanya ibadah. Ngenal itu namanya makrifat. Ketika kita belum punya guru, mencari guru namanya thalib, sang pencari. Ketika dapat guru namanya murid,
Murid itu orang yang menghendaki wusul kepada Allah. Ketika sudah dapat guru namanya murid, gurunya dinamakan guru mursyid. Ketika guru memberikan tugas kepada murid, tugas itu namanya wirid. Tugas yang dibebankan namanya wirid, wiridan. Si murid menjalankan tugas gurunya sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka akan menghasilkan hasil dari wirid itu namanya warid. Warid itu nur yang turun atau cahaya yang datang dari bantuannya Allah. Dengan cahaya itu seseorang akan mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Maka jangan meninggalkan wirid. Man tarakal wirda kal girdi, katanya. Man tarakal wirda kal girdi, barang siapa tidak berwirid persis kayak monyet. Sholat langsung kabur, loncat. Maka laksanakan wirid itu biar ada waridnya. Warid itu ya, kalau benda pusaka namanya yoni, aura, pulung. Nanti orang itu punya pulungnya, ada pulungnya. Kalau orang nggak ada pulungnya itu nggak ngangkat-ngangkat derajatnya. Ya segitu aja. Pulung itu bisa didapati karena wirid yang dijazakan oleh guru, atau kita punya sesepuh-sesepuh yang memang mau mendoakan kita. Nah, itu namanya murid, tugasnya wirid. Lantas dia terus berjalan menuju kepada Allah. Perjalanan itu namanya salik. Salik itu orang yang suluk, orang yang menempuh jalan thariqah, jalan menuju kepada Allah, namanya salik. Pekerjaannya suluk. Kalau sudah sampai namanya wasil, sampai tempatnya, sampai tujuannya, kenal kepada yang punya, namanya arif. Maka kalau kita kepengen menjadi manusia yang sempurna, harus menguasai satu ilmu thariqah, kedua satu ilmu syariat, yang kedua ilmu thariqah, yang ketiga ilmu hakikat, dan yang keempat ilmu ma'rifat. Kalau 4 ilmu itu sudah kita kuasai, lantas kita praktekkan, sehingga di dalam hati kita merasa kita dalam pengawasan Allah yang terus menerus. Allah hadir yang tidak bisa dipisah. Hadirnya Allah kita rasakan kayak kafan dan putihnya. Bisa dipisah nggak? Kayak garam dan asinnya, kayak ombak dan lautnya. Gak bisa. Itu yang dimaksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Itu namanya ikhatah ma'iyah, meliputi yang kebersamaan, gak bisa dipisah. Jadi asin itu sifatnya, garam itu zatnya. Asin itu laksana makhluk, garam itu adalah Tuhannya. Akbar itu makhluknya, Allah itu Tuhannya. Makanya orang sholat itu harus bisa mengumpulkan Allah dan akbar. Hilang akbarnya, tinggal Allahnya. Hilang makhluknya, tinggal Tuhannya. Tangannya genggam seluruh makhluk dalam genggaman kekuasaan Allah. Gak bisa berkutik. Rasa kebersamaan ini hanya di dalam hati kita. Di dalam hati kita merasakan Allah itu senantiasa meliputi apa yang ada dalam diri kita, sehingga sirnalah apa yang kita miliki, tinggal ketetapannya Allah.
Misalkan kita merasa bisa melihat, maka penglihatan itu harus kita sirnakan. Yang bisa melihat hakikatnya Allah, karena yang punya sifat basar Allah. Ketika kita mendengar, hati kita merasakan hakikatnya, yang bisa mendengar itu Allah. Sirnanya pendengaran kita tinggal pendengarannya Allah yang punya sifat sama. Kita itu nggak punya sifat mendengar, masalahnya sifat kita itu tuli. Yang tuli itu nggak boleh merasa mendengar. Loh, kok bisa mendengar? Yang bisa dengar itu datangnya dari Allah. Sifat manusia itu umyan, kaunu umyan, buta. Yang buta itu nggak pernah lihat selama-lamanya. Loh, kok bisa lihat? Itu karena penglihatannya zat yang melihat, yang punya nama Al-Basir, punya sifat basar. Ya semuanya. Sampai akhirnya apa yang ada dalam diri kita ini akhirnya sirnanya akbar itu. Sirnanya jisim, sirnanya roh, sirnanya rasa, tinggal sifat hidupnya Allah. Karena makhluk itu hukumnya memang sirna. Allah itu baqo, makhluk itu fana. Allah itu tetap, makhluk itu sirna. Yang sirna itu nggak pernah tetap, sedangkan diri kita senantiasa menetapkan keberadaan kita. Itu namanya hijab. Menetapkan sifat melihat, sifat kita, mendengar kita, bergerak kita, berkuasa kita, berkehendak kita. Itu namanya tidak bisa mensirnakan dirinya. Padahal itu harus Allah hatinya. Jika terus menerus itu melekat, ya membahayakan. Kita akhirnya nggak bisa kembali kepada Allah dengan sempurna, karena merasa sesuatu yang bukan miliknya diaku-aku. Udah belajar, jangan 2 hari kiamat nanti disirnakan kita baru bingung. Sekarang itu udah sirnakan, memang kita itu nggak ada sebenarnya, nggak ada yang kita miliki sedikit pun, seujung rambut aja nggak ada yang kita miliki. Semuanya milik siapa? Milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, ya sudahlah, nyandar sama daya dan kekuatannya Allah. Allah sekarang ngasih kesempatan, masih bisa nikmati hidup di dunia ini, ya kita nikmati, ada waktu, ya jangan segan-segan, gak usah mikir-mikir, ya cepet-cepet ngaji. Mudah-mudahan dengan ngaji itu bisa menyelamatkan kita dari bencana dunia dan akhirat. Dengan nuntut ilmu itu diangkat derajatnya. Nah, Allah itu sudah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina minkum, Allah mengangkat derajat. Yarfa'il ladzina amanu minkum, Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang mencari ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Loh, kalau derajat kita nyari ilmu itu nggak diangkat oleh Allah, nggak usah khawatir, bisa jadi anak kita yang diangkat derajatnya, bisa jadi istri kita, bisa jadi cucu kita. Nggak ada Allah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janji. Mesti kalau kita nggak diangkat anak kita, itu janjinya Allah. Itu jangan segan-segan mencari ilmu. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan mencari ilmu di masa tua kita. Kita nggak disibukkan oleh segala sesuatu selain Allah, digampangkan jalannya. Atabili anau la yalzamu minal muraqabah. Atau mendatangkan siapa musuh Nabi dengan kata-kata al-hadir. Li'annahu la yalzamu minal muraqabati bil hudur, karena enggak harus. Muraqabah itu harus hadir. Itqatasul ikhatatu bi afal ghair, dan terkadang muraqabah itu bisa berhasil dengan ikhatah, dengan perbuatannya orang lain. Dengan cara bil muqatabah wal murasalah, dengan cara berkirim surat, menulis dan kirim surat. Tapi Allah, selain Allah itu Ar-Raqib, Allah itu juga Al-Hadir. Hadir di dalam setiap apa saja.
ada hujan, Allah meliputi kekuasaannya melalui hujan tersebut. Nggak boleh sampai kita ngomong pagi udah hujan, sore hujan lagi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? La tasubud dahra wa ana dahru. La tasubud dahra wa ana dahru. Kamu jangan mencaci maki masa, karena saya itu meliputi kekuasaanku di dalam masa tersebut. Hujan itu netes, nggak netes sendirinya, saya neteskan. Air itu muncul, bukan muncul dari saya yang menciptakan air itu. Ketika kamu nggak menyukai turunnya hujan itu, berarti kamu nggak menyukai kekuasaanku. Jadi nikmati aja. Kalau orang ahli tauhid itu nikmati panas, dinikmati hujan, dinikmati sehat, ya dinikmati sakit, ya dinikmati sesuai kekuatan sakit itu. Sakit itu juga bukan kita yang nyiptakan. Kita nyiptakan bukan? Ya yang nyiptakan itu Allah. Ya maunya sehat nafsunya, tapi Allah itu kepengen bikin kita sakit. Memang sakit itu sifat manusia. Sehat itu sifatullah. Kadang-kadang kita diletakkan sifat manusia itu sendiri nggak mau. Pengennya diletakkan sifatnya Allah, sehat yang terus menerus. Apakah ada orang yang dikasih sehat yang terus menerus? Ada. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu sehat terus menerus, gak pernah sakit. Usianya sampai 400 tahun, panjang umur, sehat, gak pernah sakit 400 tahun. Pilek ya enggak. Sehat gak pernah sakit itu bukan sifatnya manusia, itu sifat Tuhan. Kekuasaannya nggak pernah tergeser, nggak pernah terkalahkan selama itu. Loh, kekuasaan nggak pernah kalah itu ya bukan manusia lagi, itu Allah mestinya. Maka nggak heran ketika Fir'aun dikasih kesehatan yang kayak demikian itu, kekuasaan yang panjang yang nggak pernah hancur, maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang luhur, saya adalah Tuhanmu yang tinggi. Akhirnya ngaku Tuhan. Karena itu memang sifatnya Tuhan. Alhamdulillah kita ini nggak sampai kayak begitu ya. Ya kadang sehat, ya kadang sakit, ya kadang ya macam-macam sifat manusia. Gilir berganti. Ditunjukkan bahwa kita ini lemah, sakit, ya kadang-kala Allah tuh kasihan sama kita, mau dikurangi dosanya. Jadi nikmati saja. Ya nikmati, kalau nggak kuat ya beli obat, ya minum obat. Tapi ketika kita minum obat jangan mengitikadkan bahwa obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan Allah. Syariatnya ya begitu itu. Jadi nikmati. Jadi kekuasaannya Allah terus hadir. Kapan saja, di mana saja kita nggak bisa lepas dari kekuasaannya Allah. Jadi Allah itu Ar-Raqib, ya Al-Hadir. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat iring lehernya. Maksudnya Allah itu meliputi segala sesuatu, sehingga nggak ada segala sesuatu itu yang lepas dari Allah. Wa hadza akhiru ma tayassara raqmuhu. Ini adalah akhir sesuatu yang penulisannya dimudahkan atas al-hadal kitabil mubarak, atas kitab yang diberkahi ini, ala wajhin latifin, atas jalur yang lembut. Wa ja'alallahu li khalisan wajhi. Semoga Allah menjadikan kita orang yang ikhlas mencari ridhonya yang mulia dengan anugerahnya, dengan kemuliaannya. Amin. Sumadhalika sarku yauma sabtil mubarak li salasa tamma dzalika sarah. Kitab ini tamat hari Sabtu tanggal 13 bulan Syawal tahun 1024 Hijriah.
1204 Hijriah. Di tangannya orang yang sangat fakir, yaitu Abdullah Sarqawi Al-Khalwati. Ini orang yang sangat alim ma'rifat, yang karangannya banyak sekali. Dia mengatakan ini khatam di tangannya orang yang sangat butuh, paling fakirnya hambanya Allah. Ini namanya tawadhu, rendah diri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Jadi Al-Hikam ini telah selesai. Nanti kalau ngaji lagi bisa diulang lagi, namanya dibuat wirid. Di wirid itu kitab yang dibaca terus menerus. Karena setiap bab itu pasti kefahamannya berbeda. Ini saya memperjuangkan kitab Al-Hikam ini. Ini kurang lebih 17 tahunan. Kitab ini dari kitab kuning ini saya ketik. Arabnya saya ketik, dikarokati, diterjemahkan. Maka setiap saya mau ngaji, ya saya ketik, saya fotokopi. Ini tujuannya apa? Supaya jamaah itu kalau ngaji biar ada kenangannya. Ya, ini perjuangan saya untuk sebuah ilmu. Ini juga nggak ada apa-apanya, karena ya memang saya tuh pengen setelah mati itu punya peninggalan, minimalnya tulisan. Kitab ini tebal 2 jilid, makanya sampai memakan waktu yang sangat lama. Jadi sebelum setiap mengaji saya tuh pasti buka laptop, matalah dulu lihat. Karena saya nggak mau ngaji, saya baca kitab kuning, cuma bener kan juga repot juga kan, bahwa kitab kuning juga susah gitu. Karena dari kitab kuning masalah. Pokoknya mudah-mudahan untuk ini pengajian penutup ya, karena nanti saya awal Sya'ban ini ada Riyadhah itu ada tugas khusus di pesantren Malang. Mulai awal Maret itu saya sudah ke Malang, ya kurang lebih setengah bulan sampai. Jadi ini udah ditutup untuk sementara, nanti insya Allah dibuka lagi setelah Syawal. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Apabila ada diri kita ada sifat riya, sifat sombong, sifat merasa benar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan yang mengajikan dihitung orang-orang yang ikhlas, yang diajiin juga dihitung orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah menjadi saudara-saudara karena Allah di dalam agama, kumpul di dalam ridho dan rahmatnya dunia sampai akhirat. Bibarakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sabi sayyidina rasul ajmain hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi mujizati jamil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, dengan mujizatnya para nabi dan para rasul, wa bi syafaati sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi karamati bi barakati jamil auliyaillah, dengan karomah dan barakahnya seluruh wali-wali Allah. San Ibnu Athaillah As-Sukandari wa man Saraf Sarqawi, dan seluruh orang-orang yang pelajari kitab ini, belajar kitab ini, dengan karomahnya guru-guru kami mulai awal sanad sampai habis, dengan karomahnya orang tua kami yang menjadi kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan khatamnya kitab ini, jadikanlah ilmu yang kita pelajari ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari bencana dunia maupun bencana akhirat. Ya Allah, dengan barokahnya kitab ini kami mohon kepadamu keridhaan, kemuliaan yang tiada batas. Ya Allah, dengan barokahnya khatamnya kitab ini saya mohon kepadamu hidup yang lebih barokah, hidup yang lebih baik,
hidup yang senantiasa dalam ridha dan anugerah-Mu dan rahmat-Mu. Begitu pula keberkahannya kitab ini limpahkanlah kepada istri kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, orang-orang yang menjadikan saudara karena Allah kepada kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.